Berjumpa kembali teman-teman para mahasiswa, para pelajar maupun para akademisi ataupun juga para pemerhati berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini akan membahas kurang lebihnya beberapa menit ke depan tentang nilai-nilai Pancasila. Kita paham betul bahwa bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar yang telah menapaki sejarahnya begitu panjangnya. Bahkan saking panjangnya mungkin Indonesia merupakan salah satu negara dengan jejak historis yang salah satu negara paling panjang di dunia. Oleh karenanya dengan pengalaman berbagai peristiwa, dengan berbagai kejadian, dengan berbagai sejarah yang muncul, maka tentu wajar jika bangsa Indonesia saat ini menjelma menjadi sebuah bangsa yang patut untuk diperhitungkan dalam kancah persaingan antar bangsa. Kita tentu sangat bersyukur sekali bahwa bangsa kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa kepulauan terbesar di dunia, merupakan sebuah negara yang dianugerahi oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah, pun demikian dengan sumber daya manusia yang tidak kalah jauh hebatnya. Maka sewajarnya jika bangsa ini harusnya mampu menjadi salah satu panutan dari berbagai negara yang ada di dunia ini. Nah, karena itu kita patut berterima kasih kepada para pendiri bangsa yang dengan visinya tidak hanya memikirkan pada kepentingan individu maupun kepentingan kelompok pada masa-masa sebelum kemerdekaan, kemudian pada masa-masa kemerdekaan dan masa-masa pasca kemerdekaan. Namun beliau-beliau itu sebagai peletak dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dari sebuah negara besar yang bernama Indonesia telah memiliki visi yang sedemikian jauhnya sehingga pada saat-saat di mana mereka merumuskan dasar negara kita, diperlukan berbagai curahan pikiran yang memang betul-betul menyita kehidupan para pendahulu bangsa kita. Oleh karenanya dengan telah kita memilikinya dasar negara yang berupa Pancasila, kita patut kembali untuk membuka lembaran baru di mana bangsa kita telah berhasil menunjukkan beberapa kejadian-kejadian yang memang sifatnya sangat tergantung kepada pergerakan-pergerakan yang bersifat internasional. Oleh karenanya bangsa Indonesia, kita sebagai penerus generasi bangsa, wajar kiranya kalau kita patut dan mungkin malah suatu keharusan untuk kita memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kita tahu bersama bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila yang mana satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan begitu saja, dan memang ada beberapa peristiwa yang sifatnya merongrong Pancasila. Tidak hanya 1-2 kali, tapi cukup banyak peristiwa-peristiwa yang merongrong keberadaan Pancasila.
Namun sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti, Pancasila akan tetap menjaga dirinya sendiri maupun menjaga seluruh bangsa dan negara Indonesia ini dari berbagai hambatan, gangguan dalam tujuan pembangunan nasional. Dari kelima sila itu ada beberapa memang yang patut menjadi perhatian kita, walaupun dalam hal ini terjadi pasang surut kehidupan kita dalam berbangsa maupun bernegara. Namun sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu patut kita persatukan terus agar bangsa ini mampu tampil menjadi bangsa yang maju, namun tidak sampai kehilangan jati dirinya. Adapun dari kelima sila itu, yang sila pertama tentu sudah paham semua, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam sila tersebut kita seyogyanya mampu mengaplikasikan berbagai nilai-nilai yang ada di dalam sila pertama Pancasila tersebut. Dalam kehidupan keseharian kita banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita lakukan, yang bisa kita aplikasikan sehingga kita sadar ataupun tidak sadar telah ikut serta menjaga daripada marwah atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila. Dari sila-sila yang ada, sila pertama berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa, di mana memang dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa kita tidak bisa terlepas dari yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pun telah diakui secara bulat oleh seluruh komponen bangsa bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya dengan peninggalan berupa berbagai sejarah, dengan berbagai peristiwa itu, kita patut untuk terus belajar, terus memperbaiki diri. Salah satunya kita harus saling menghormati dalam menjalankan ibadah masing-masing penduduk, masing-masing warga negara, tentu dengan sesuai ajaran maupun agama masing-masing. Tentu ini menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, selain kita harus saling menghormati dalam menjalankan dan kebebasan beragama sekaligus menjalankan ajarannya, kita juga harus membina jiwa tolong-menolong. Dalam artian kita harus mampu bekerja sama baik antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan umat beragama yang lain dan antar umat beragama dengan pemerintah. Oleh karenanya dalam hal ini kerjasama merupakan kata kunci jika kita ingin memajukan bangsa ini secara bersama-sama. Kemudian yang bisa kita lakukan juga dalam pengejawantahan nilai-nilai dari sila pertama adalah kita tidak boleh melakukan penistaan terhadap satu agama pun atau kepercayaan tertentu. Kita memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa, terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam ras, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa. Namun dengan ridho dari Tuhan yang Maha Esa, bangsa kita sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai kapanpun bangsa kita akan tetap pada sesuatu yang berjiwa religiusitas. Kemudian dari sila kedua kita pun dapat mengejawantahkan berbagai nilai dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Di mana salah satu yang bisa kita lakukan mungkin adalah kita harus selalu membantu orang lain yang sedang menghadapi permasalahan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu besarnya, lebih dari 200 juta orang saat ini, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa ini menjadi salah satu bangsa yang sanggup untuk memimpin dunia. Kemudian yang berikutnya dari marwah nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, selain membantu orang lain, kita juga harus menjunjung tinggi akan hak asasi manusia. Mengingat hak asasi manusia merupakan hak semua orang, oleh karenanya hak asasi manusia ini bahkan sampai dilindungi oleh negara. Mengingat hak asasi manusia ini berhubungan langsung dengan efek dan perilaku manusia seutuhnya, maka dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia ini diperlukan sebuah rasa tanggung jawab yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan di muka Yang Maha Kuasa maupun di muka tatanan norma-norma berkehidupan dalam negara. Selain kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, kita pun juga harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Artinya seluruh bangsa Indonesia ini merasakan bahwa masing-masing individu, masing-masing komponen masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan berkehidupan yang mengedepankan kepada penjunjungan tinggi dalam hal hak asasi manusia. Kemudian dari sila ketiga kita pun juga mampu untuk mengejawantahkan dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini merupakan salah satu pilar utama jika bangsa Indonesia masih ingin tetap eksis dalam percaturan antar bangsa di dunia. Banyak sekali negara-negara lain di dunia ini yang tadinya merupakan negara yang sangat-sangat besar, bahkan salah satu negara tersebut pernah menjadi salah satu negara superpower, namun saat ini sudah tercerai-berai bergerak ke arah kebebasan, di mana kebebasan itu munculkan yang namanya kemerdekaan. Kita tahu negara Uni Soviet yang pada masa jayanya begitu didayanya, namun saat ini sudah bercerai-berai menjadi berbagai bangsa yang berdaulat. Tentu kita tidak ingin melihat nasib bangsa kita seperti negara Uni Soviet atau seperti negara Yugoslavia dan sebagainya dan sebagainya. Kita masih terus merindukan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang satu, mulai dari Sabang sampai Merauke sampai ujung utara dan ujung selatan Indonesia. Kita harus memiliki rasa bangga dan sekaligus mencintai tanah tumpah darah Indonesia, mengingat negara kita inilah yang pernah melahirkan kita, dan bukan tidak mungkin suatu ketika pun kita akan berkalang tanah di negara yang bernama Indonesia. Kemudian selain kita harus mencintai bangsa ini, kita pun selayaknya bahkan seharusnya lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara jika dibandingkan dengan kepentingan individu, apalagi kepentingan kelompok. Oleh karenanya perlu kesadaran bagi seluruh komponen bangsa bahwa yang namanya kodrat manusia memang memiliki nafsu individu. Namun dalam hal nafsu individu pun kita harus paham betul bahwa kita ini dibatasi oleh hak-hak orang lain.
Oleh karenanya kita perlu untuk terus menjaga persatuan ini supaya bangsa ini jika ada yang terluka seluruhnya akan mengalami pula dan merasakan luka tersebut. Namun jika ada satu di antara komponen bangsa ini sanggup memberikan kebanggaan bagi dirinya, pun demikian kita semua bagi seluruh komponen bangsa akan turut bangga dan berbahagia melihat kesuksesan beberapa orang atau beberapa kelompok yang memang sanggup menaikkan derajat bangsa kita sebagai bangsa merdeka. Kemudian kita bahas kembali tentang sila keempat setelah kita tadi sedikit berbicara tentang nilai-nilai dari sila pertama, kedua maupun ketiga. Dalam sila keempat ini kita perlu untuk kembali memunculkan berbagai sifat bangsa Indonesia yang asli, yang salah satu di antaranya yang sangat menonjol adalah bangsa kita ini suka akan bermusyawarah apabila menghadapi sebuah permasalahan. Tentu jika kita ingin menghadapi permasalahan dengan baik sekaligus tuntas dalam mencari solusinya, kita tidak bisa mengesampingkan orang lain. Orang lain mengerti betul bahwa kita pun juga memerlukan apa-apa yang berasal dari orang lain tersebut. Oleh karenanya tidak ada salahnya kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, terutama kepada saudara-saudara kita yang mungkin menurut pandangan beberapa pihak lebih lemah dari pihak yang lain. Ingat bahwa kita ini sebuah bangsa yang sama derajatnya, sehingga tidak ada perbedaan dalam perlakuan apapun, tidak boleh ada diskriminasi dalam hal apapun. Oleh karenanya kita harus mengutamakan musyawarah dalam hal jika kita sedang menghadapi berbagai persoalan yang mendera bangsa kita. Kemudian yang sila kelima atau sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita juga dianjurkan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain atau orang lain. Kemudian kita juga harus menghormati hak-hak orang lain seperti yang tersirat maupun tersurat dalam sila-sila sebelumnya, di mana orang lain pun memiliki hak yang sama dengan hak-hak kita. Dan tidak lupa kita wajib untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan yang memang telah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sejak dulu kala. Ingat, dengan berbekal kegotong royongan, berbekal kekeluargaan, berbekal persatuan, berbekal penghormatan atas hak-hak orang lain, berbekal kepada kecintaan kepada tanah tumpah darahnya, sebelum negara Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita telah melahirkan begitu banyak kerajaan-kerajaan yang konon merupakan salah satu kerajaan-kerajaan yang terbesar di belahan bumi bagian selatan. Kita tidak akan pernah lupa pada masa-masa kejayaan berbagai kerajaan sebagai cikal bakal munculnya sebuah negara besar, yaitu Indonesia. Kita mengenal betul munculnya kerajaan-kerajaan Samudra Pasai, Kutai Kartanegara, kemudian ada Singasari, ada kerajaan Pajajaran, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kita pernah menorehkan sejarah yang begitu panjangnya dengan munculnya berbagai kerajaan di bumi Nusantara ini yang mampu menguasai subregional dari Asia Tenggara. Kita tidak pernah lupa keberadaan kerajaan Sriwijaya yang begitu dikjayanya,
kita pun tidak akan pernah lupa dengan kejayaan dari Kerajaan Majapahit yang notabene wilayah Kerajaan Majapahit pada masa jayanya jika dibandingkan dengan negara Indonesia saat ini, wilayah Kerajaan Majapahit pada masa jayanya, pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, wilayah Kerajaan Majapahit jauh lebih luas daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita sedari dulu telah diberkahi dengan berbagai kemampuan sekaligus kapabilitas dalam memimpin negara-negara di sekitar kita. Oleh karenanya tidak ada salahnya apabila kita saat ini sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa tidak akan pernah berhenti untuk terus meninggikan panji-panji kebesaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, di tangan anak-anak muda terutama yang berusia belasan tahun, puluhan tahun, sampai usia 50 tahun, letak bangsa Indonesia ini dipertaruhkan. Jika anak-anak muda ini mampu tampil sebagai generasi emas, maka bukan tidak mungkin impian para pendiri bangsa dahulu untuk menjadikan bangsa ini, bangsa Indonesia, menjadi salah satu negara yang paling disegani di dunia, bukan tidak mungkin itu akan terwujud. Namun semua itu tentu membutuhkan pengorbanan, tentu membutuhkan apa-apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai komponen dari sebuah bangsa besar. Maka oleh karenanya dari berbagai jenjang pendidikan baik itu formal maupun non formal perlu dan wajib hukumnya untuk bangsa ini terus menggelurakan panji-panji, nilai-nilai, marwah-marwah yang ada di dalam Pancasila. Mengingat begitu dikdayanya Pancasila yang sekian ratus tahun, yang sekian ribu tahun telah mendirikan sebuah negara yang begitu agungnya, yaitu Indonesia, tidak menjadi halangan yang berarti jika suatu ketika bangsa Indonesia pun akan menghadapi berbagai tantangan sekaligus gangguan. Kita optimis bahwa dengan generasi yang ada saat ini semuanya akan dapat kita lalui karena kita sudah sejak zaman dulu dan entah sampai kapan kita akan terkenal akan sebagai pembelajar, sebagai pejuang. Oleh karenanya tidak ada salahnya bagi kita semua dalam kesempatan ini untuk berikrar kembali bahwa dengan Pancasila itu kita akan maju bersama, kita akan jaga bersama, karena Pancasila memang milik Indonesia, bukan milik negara asing. Oleh karenanya yang patut menjaga Pancasila adalah kita sendiri, yaitu seluruh komponen bangsa Indonesia. Demikian penjelasan singkat kita tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Mudah-mudahan menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab kita dalam hal pelaksanaan berbagai tugas-tugas kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa Anda like, Anda komen, Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.